Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Udah lama banget nih kita nggak ngomongin Khamzat Chimaev, fighter yang gue rasa paling tinggi hype-nya saat ini. Hype yang begitu tinggi berkat debutnya di UFC yang teramat gila. Bahkan saking gilanya, gak akan mungkin ada yang bisa melampaui rekornya milik Khamzat Chimaev, yaitu merasakan 3 kemenangan beruntun tercepat dalam sejarah UFC, yaitu hanya butuh 66 hari saja. Khamzat Chimaev sudah merasakan 3 kemenangan. Dan lebih gilanya lagi, dari ketiga pertarungannya itu hanya ada 1 serangan yang masuk mengenai tubuh Khamzat Chimaev. Dan semakin gila karena ketiga penampilannya itu semuanya mendapatkan bonus performance of the night. Dan hype Khamzat Chimaev terus berlanjut sampai-sampai Leon Edwards diancam dihapus dari ranking UFC jika tidak mau fight dengan Khamzat Chimaev. Tapi ketika Leon Edwards bersedia, rupanya COVID-19 menghancurkan rencana tersebut berkali-kali, sekaligus merusak fisik Khamzat Chimaev menjadi sulit memainkan berat badan lagi. Hal itu dirasakan Khamzat Chimaev ketika akan melawan Kevin Holland, yang mana seharusnya melawan Nate Diaz. Tapi hype Khamzat Chimaev juga diperkuat karena sedari dulu Khamzat Chimaev seringkali mengeluarkan panggilan-panggilan yang tidak masuk akal, yang mana Khamzat Chimaev mengaku bisa menghabisi Diaz Brother dan Demian Maia hanya dalam 1 malam. Dan ketika MMA Hour, yaitu acara milik reporter MMA terbaik dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Ariel Helwani, menjadikan Khamzat Chimaev sebagai narasumber. Disitulah mulai terdengar kembali gaya khasnya Khamzat Chimaev yang melakukan panggilan-panggilan yang tidak masuk akal. Seperti yang kita ketahui, karena masalah kesehatan, Khamzat Chimaev kesulitan untuk kembali ke kelas welterweight lagi, sehingga Dana White mengonfirmasi bahwa Khamzat Chimaev akan bertarung di kelas middleweight dan akan melawan salah satu dari 3 besar kelas middleweight. Namun rupanya di MMA Hour, Khamzat Chimaev ingin melawan semuanya, termasuk ingin melawan Colby Covington, dengan berkata, "Aku menerima semua pertarungan, tetapi semuanya tidak pernah terjadi. Ada Colby Covington, Alex Pereira dan juga Robert Whittaker. Aku terima semuanya tapi tidak pernah terrealisasi. Jadi aku tidak tahu apa yang terjadi, apa yang harus aku tunggu." Yap, Khamzat Chimaev seringkali memanggil Colby Covington berkali-kali namun tidak pernah ada respon. Sedangkan kalau ngomongin soal Robert Whittaker, Khamzat Chimaev sebenarnya pernah bilang bahwa dia akan naik ke kelas middleweight, namun tidak akan melawan orang sebaik Robert Whittaker, dengan alasan Robert Whittaker terlalu baik, sehingga tidak akan membuat Khamzat Chimaev menjadi buas dalam pertarungannya itu. Malah justru Khamzat Chimaev berharap bisa latihan bareng dengan Robert Whittaker. Sedangkan kalau soal Alex Pereira, nah ini yang Khamzat Chimaev banget, yang mana Khamzat Chimaev mengaku bahwa Alex Pereira akan menjadi lawan termudah selama karirnya di UFC, dengan berkata, "Ini pertarungan termudah bagi saya di UFC dalam karir saya. Itu akan berlangsung pada ronde pertama, menit pertama, easy, tidak ada pukulan atau tidak sama sekali. Alex Pereira tidak memiliki gulat. Jika Anda seorang kickboxer dan Anda menghadapi seseorang dengan kickboxing, tentu saja Anda akan mengalahkan orang itu, tetapi pegulat itu berbeda." Nah, jujur gue setuju banget dengan statement dari Khamzat Chimaev ini, yang mana memang Alex Pereira itu adalah dewanya kickboxing. Kickboxer manapun akan kalah di tangan Alex Pereira. Nah, beruntungnya Alex Pereira mendapatkan momen yang tepat untuk bisa merasakan sabuk juara UFC, karena juaranya saat itu adalah Israel Adesanya yang merupakan seorang kickboxer. Dan kemungkinan besar Alex Pereira menang jika selama pertarungan selalu stand up fight. Dan benar saja Alex Pereira berhasil menjadi juara. Tapi gue rasa akan berbeda cerita jika lawan Alex Pereira itu adalah seorang grappler kelas elit, yang mana kemungkinan kickboxingnya akan lumpuh ketika pertarungan berhasil dibawa ke bawah. Dan salah satu grappler terbaik yang pernah dimiliki UFC adalah Khamzat Chimaev. Jadi kemungkinan Khamzat Chimaev bisa menang dari Alex Pereira. Bahkan saking Khamzat Chimaev meremehkan kemampuan grapplingnya Alex Pereira, Khamzat Chimaev sampai-sampai berasumsi bahwa Alex Pereira akan kalah hanya dalam 1 menit pertarungan. Namun belum ada respon dari Alex Pereira, karena tentu Alex Pereira sedang fokus karena 2 minggu lagi akan mempertahankan gelarnya dengan rematch dengan Israel Adesanya. Nah, alih-alih dapat respon dari ketiga nama yang disebut Khamzat Chimaev, rupanya salah satu fighter kelas middleweight
yang akan memperpanjang kontraknya dengan UFC bersedia menyambut kedatangan Khamzat Chimaev di kelas middleweight ini. Ya, dia adalah Paulo Costa. Paulo Costa mengatakan bahwa dirinya telah mencapai tahap sepakat dengan pihak UFC dalam memperpanjang kontraknya sebanyak 4 pertarungan. Tamara Alves selaku manajernya Paulo Costa sekaligus kekasihnya telah berusaha untuk menyelesaikan tahap negosiasi dengan baik dengan pihak UFC. Ketika Paulo Costa diwawancarai oleh Portal do Valentudo, Paulo Costa berkata, "Saya belum menandatangani kontraknya, tetapi kami telah mencapai kesepakatan dengan UFC mengenai jumlah pembayaran. Itu tidak mudah, perlu kerja keras yang harus dilakukan, dan saya harus menonjolkan usaha yang cemerlang dari Tamara." Pihak UFC juga menginginkan bahwa pertarungan saya melawan Khamzat Chimaev agar segera terlaksana, tidak peduli apapun halangannya. Tetapi saya menginginkan keduanya, pertarungan melawan Khamzat Chimaev dan juga Sean Strickland, segera terrealisasi. Kita akan lihat ke depannya. Dan gue pun seneng banget dengernya bahwa akhirnya ada juga fighter yang bersedia melawan Khamzat Chimaev. Karena saat masih di kelas welterweight, Khamzat Chimaev benar-benar kesulitan mencari lawan. Sampai-sampai Leon Edwards dipaksa mau untuk melawan Khamzat Chimaev. Hingga akhirnya Gilbert Burns yang bersedia menjadi lawan Khamzat Chimaev. Dan tanpa berpikir panjang, pertarungan pun akhirnya terlaksana, yang mana Khamzat Chimaev memenangkan pertarungan melalui keputusan juri. Dan gue rasa pertarungan Khamzat Chimaev dengan Paulo Costa akan terjadi, karena mumpung ada yang bersedia untuk menaklukkan serigala. Apalagi Khamzat Chimaev pernah ada konflik dengan Paulo Costa ketika di gym. Walaupun sebenarnya Paulo Costa bukanlah target Khamzat Chimaev, karena secara ranking Paulo Costa di bawah 3 besar, yaitu berada di ranking 5 kelas middleweight. Nah, bicara soal ranking, sebenarnya ada juga fighter yang bersedia melawan Khamzat Chimaev. Yap, siapa lagi kalau bukan fighter yang sangat bagus prospeknya di UFC. Ya, dia adalah Bo Nickal. Hingga detik ini, Bo Nickal baru merasakan 4 kali fight selama karirnya. Namun dari keempat-empatnya, Bo Nickal tidak pernah kalah sekalipun. Bahkan selama di Dana White Contender Series dan di UFC, bahkan sejak pertama kali menjadi fighter MMA, Bo Nickal selalu berhasil menghabisi lawannya hanya dalam 1 ronde. Sekali lagi, hanya dalam 1 ronde. Dan sekalinya mendapatkan panggung di UFC, Bo Nickal langsung mendapatkan bonus performance of the night. Namun Khamzat Chimaev belum bersedia melawan Bo Nickal karena perbedaan ranking yang sangat jauh. Dengan berkata, "Saya telah melihat gulatnya, dia petarung yang bagus. Mungkin kita akan memperebutkan gelar suatu hari nanti. Masih terlalu dini untuk melawanku, meskipun jika mereka menempatkannya melawanku sekarang, aku akan menghancurkannya. Dia pasti bodoh jika berpikir seperti itu." Nah, kalau teman-teman sendiri berharap Khamzat Chimaev lawan siapa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.